Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Disiapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Nah, Bu Kiti ambil contoh. Ini yang akan kita selidiki hari ini bersama-sama Bu Kiti. Meja, papan tulis, sendok, bola, dan buku tulis. Nah, sekarang ada beberapa soal. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dapat menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, dapat menjalin kerukunan. Soal berikutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama, mendengarkan pendapat teman, tidak menyela atau memotong teman saat mengeluarkan pendapat. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Jawabannya adalah tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan, sebab menghargai pendapat orang lain akan menjadikan suasana itu menjadi damai. Nah, yang terakhir, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ini adalah contoh pengalaman menurut Bu Kiti. Boleh kalian menulis pengalaman kalian ya. Di sini Bu Kiti menuliskan, beberapa hari lalu, aku dan kelima temanku bermusyawarah untuk membahas tugas sekolah. Masing-masing dari kami mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tugas sekolah dikerjakan bersama-sama, ada yang berpendapat tugas sekolah dikerjakan secara bergantian. Saat ada teman yang mengeluarkan pendapat, kami mendengarkan apa yang ia sampaikan. Saat pengambilan keputusan, kami sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Itu adalah contoh pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Kalian boleh menuliskan pengalaman yang sesuai dengan kalian lakukan. Nah, selanjutnya, setiap kelompok telah memilih benda. Tadi kita sudah memilih benda ya. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Nah, yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nah, di situ ada contoh nomor 1, nama bendanya yaitu daun jendela. Nah, terbuat dari bahan apa daun jendela itu? Bisa dari kayu. Nah, kelebihan kayu ini kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan kayu ini adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Nah, daun jendela tidak hanya dari kayu saja, dari aluminium juga bisa. Kelebihannya apa? Ringan, tidak dapat dimakan rayap.
kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nah, Bu Kiti ini ada beberapa contoh untuk benda-benda selanjutnya. Nomor 2, Bu Kiti punya meja. Nah, meja itu terbuat dari apa, anak-anak? Dari kayu, betul. Kelebihannya apa? Sama, kuat. Beberapa jenis kayu bisa bertahan hingga bertahun-tahun atau ratusan tahun. Kekurangannya apa? Dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Untuk benda nomor 3, Bu Kiti punya bola. Nah, bola ini terbuat dari apa? Dari karet. Kelebihannya apa? Ringan, mudah dibentuk, elastis, dan kuat. Kekurangannya, mudah rusak terkena panas. Nama benda selanjutnya yaitu buku tulis. Buku tulis itu terbuat dari bahan apa? Dari bahan kertas. Kelebihannya apa? Ringan dan mudah didaur ulang. Kekurangannya, mudah robek, kedap air, itu mudah basah, mudah kusut, dan mudah terbakar. Benda selanjutnya yaitu sendok. Terbuat dari apa sendok itu? Dari logam. Kelebihannya apa? Ringan, kekurangannya mudah bengkok. Nah, untuk nama benda selanjutnya, kalian boleh mencari di lingkungan kalian atau di sekitar kalian. Selanjutnya, pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Jadi sekarang kita membuat laporan. Satu benda yang harus kita selidiki. Nah, di sini Bu Kiti punya contoh. Nah, harus termuat beberapa hal ini. Yang pertama, penjelasan bentuk benda berupa warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, yaitu fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan yang terakhir, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, di sini Bu Kiti punya buku tulis yang sudah Bu Kiti selidiki ya, contoh saja. Nah, di sini buku tulis berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dengan warna biru. Bu Kiti contoh buku tulis yang kalian pakai di sekolah itu kan sampulnya berwarna biru. Nah, yang kedua, fungsi bendanya ini tuh apa? Buku tulis digunakan untuk menulis catatan, menulis PR, menulis tugas, itu menggunakan buku tulis. Nah, yang ketiga, alasannya apa Bu Kiti memilih buku tulis? Karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti belajar dan menulis. Yang keempat, buku tulis tadi itu terbuat dari apa ya, anak-anak? Dari bahan kertas, betul. Nah, kelebihannya apa? Ringan, mudah menyerap tinta kalau kita menggunakan pulpen, dan mudah didaur ulang ketika tidak lagi digunakan. Untuk yang terakhir, kekurangan dari bahan kertas ini apa? Mudah sobek, mudah basah, dan mudah terbakar. Itu adalah contoh laporan yang Bu Kiti tulis. Nah, sekarang kalian coba menulis satu benda yang kalian selidiki dan tulis beberapa hal yang sudah termuat di buku paket kalian. Selanjutnya di sini ada meteran gulung, disebut juga meteran saku, atau ini juga bisa disebut meteran tangan. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, yang pertama, bantulah Siti menemukan ukurannya.
ada soal dari A sampai E ya. Oke, kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, di pembahasan yang tadi Siti ingin menata ulang kamarnya, sekarang dibahas satu persatu dari yang mulai A. Nah, ingat dulu, tadi Siti akan mengukur itu meter ke sentimeter. Atau malah sebaliknya. Nah, diingat rumusnya, 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu, kalau 1 cm sama dengan berapa meter? Nah, kalau 1 meter itu tadi dikalikan 100. Sebanyak dikalikan 100 cm. Tapi kalau dibalik, 1 cm berapa meter itu dibagi 100. Oke, soal yang pertama itu ada 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Oke, langkah yang pertama kita akan 254 ini kalimat panjangnya seperti apa? 200 cm ditambah 54 cm. Dijabarkan 254 itu 200 ditambah 54. Tapi satuannya masih cm. Nah, sekarang kita jadikan meter ke sentimeter. Jadi yang dirubah adalah 200 cm dirubah kemana? Ke meter. Caranya seperti ini. Nah, caranya diingat, sentimeter dijadikan meter itu caranya dibagi sebanyak 100. Jadi, 200 cm itu dibagi 100. Nah, jawabannya 2 dari mana, Bu Kiti? Oke, cara cepatnya, kalau ada pembagian yang berupa ratusan atau puluhan yang ada nolnya, kita coret saja karena 200 itu nolnya sama-sama punya angka 0, kita coret. Nah, kita coret di 200, 01-nya dicoret, 100-nya dicoret. Nah, nolnya juga dicoret 1. Karena masih ada sisa 0, kita coret lagi. Ini dicoret, 100-nya dicoret. Jadi ada sisa berapa? 2 dibagi 1. Sama dengan berapa anak-anak? 2 bagi 1 itu sama dengan 2. 2 meter. Nah, karena sudah ketemu, kita masukkan angka 2. Nah, 54 cm-nya dirubah atau tidak, Bu Kiti? Tidak, karena di dalam soal satuannya tetap, yang diminta tetap. Jadi, 54-nya ini sama, tidak berubah. Yang berubah hanya 200-nya saja menjadi 2 meter. Berarti 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Paham ya anak-anak? Nah, untuk soal selanjutnya, rumusnya jangan lupa ya. Soal selanjutnya ada 390 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Kita pecahkan dulu, 390 itu kalimat panjangnya 300 ditambah 90 cm. Nah, sentimeternya kita berubah menjadi meter 300-nya ini. Caranya seperti tadi. 300 dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, nolnya jangan lupa dicoret. 300 punya 0 itu dicoret 1, 100 punya 0, 1 dicoret lagi sisa nolnya. Jadinya berapa? 3
dibagi 1 sama dengan berapa? 3 meter. Jadi 300 cm sama dengan titik-titik meter. Titik-titiknya diisi berapa? 3. Pintar. Berarti 300 cm jadi 3 meter ditambah 90-nya tetap karena satuannya sama. Lalu atasnya juga 3 meter ditambah 90 cm. Paham ya anak-anak? Nah, untuk soal nomor 3 sama caranya seperti itu. Karena nomor 3 ada soal 365 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Kita jabarkan dulu kalimat panjangnya 365 itu 300 ditambah 65 cm. Berubah menjadi meter ditambah titik-titik cm. 300-nya tadi diapakan? Dibagi berapa? Dibagi 100. 300 dibagi 100 sama dengan berapa tadi? 3. Dicoret nolnya. Lalu sisanya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti 300 cm sama dengan 3 meter. Ininya 3 meter, 65-nya tetap ya, karena cm-nya satuannya sama. Berarti 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. Lanjut nomor 4, caranya sama. Rumusnya jangan lupa. Soal nomor 4 ada 909 cm. Sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. 909 ini dijabarkan kalimat panjangnya berapa? 900 ditambah 9 cm. Menjadi meter dan cm. 900-nya ini dibagi berapa agar satuannya meter? Dibagi 100, betul. Bagi 100, jangan lupa nolnya dicoret. Jadi sisa berapa? 9 dibagi 1 sama dengan 9. Terus berarti 9 cm sama dengan 9 meter. Di sini tulis 9. Terus 9 cm-nya tetap karena satuannya sama. 9 meter ditambah 9 cm. Jadi 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Lanjut nomor 5. Caranya sama seperti nomor 1 dan nomor 4. Di sini nomor 5 ada 400 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Nah, cara panjang 400 itu berarti berapa? 400 ditambah 0. Betul, cm. Jangan lupa satuannya meter ditambah cm. 400 tadi diapakan biar satuannya meter? Dibagi 100. Pintar. Nolnya dicoret. Jadi sisa 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 400 cm sama dengan 4 meter. Ini ditulis 4. Nolnya tetap karena satuannya sama. 4 di sini 0. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membantu Siti. Nah, ini tukangnya itu membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, caranya sama seperti tadi, 250 cm ini dijadikan meter dan cm. Nah, cara cepatnya 250 itu
kalimat panjangnya berapa? 200 ditambah 50. Berarti kita cari yang belakangnya itu angka 50. Satuannya sentimeter. Berarti yang mana? Kita kasih bintang yang betul. Yang atas, tengah, atau bawah kira-kira? Atas, oke. Berarti 250 cm itu sama dengan 2 meter ditambah 50 cm. Oke, nomor 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Nah, pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Kita mau jadikan ke sentimeter karena pilihannya semua itu sentimeter. Tadi 1 meter itu berapa sentimeter? 100. Diapakan? Dikali atau dibagi? Dikalikan. Berarti 2 dikali 100 sama dengan berapa? 200. Nah, yang bawah jawabannya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kalian. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.